Perjalanan surat suara pemilu 2024 hingga bisa sampai di tangan pemilih tak selalu berlangsung lancar dan mudah. Tak jarang para petugas distribusi yang terdiri dari polisi, TNI, dan petugas PPK setempat harus melewati jalur ekstrim hingga puluhan kilometer untuk bisa sampai di tempat pemungutan suara. Para petugas PPK dan PPS bersama aparat TNI dan Polri bahkan harus menerobos sungai Kambaniru yang membelah desa Kiritana, Kecamatan Kambera, Kabupaten Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur pada Selasa 13 Februari 2024. Sungai yang baru saja surut dari banjir tersebut nekat diterabas petugas sambil memikul logistik pemilu. Sekalipun sungai ini juga dikenal sebagai habitat buaya. Keadaan saat ini sementara banjir. Demi bangsa dan negara. Tak berhenti di situ. Setelah berhasil menyeberangi sungai, tim distribusi masih harus melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki sekira 2 km. Menyusuri jalan setapak serta semak belukar untuk tiba di TPS 04 di Desa Kiritana. Untuk titik-titik TPS tersebut memang banyak yang tidak bisa ditempuh dengan menggunakan kendaraan roda 2. Salah satunya harus menyeberangi sungai dan juga informasi ada beberapa sungai yang memang katanya ada buayanya. Tentunya kita akan mempersiapkan untuk pengamanan dalam hal ini untuk siapa yang survei duluan ke sana untuk bisa mengantisipasi jangan sampai ada serangan terhadap anggota kita yang sedang melakukan pergeseran kotak suara. Hal serupa juga dialami aparat kepolisian, TNI, dan petugas PPK Serang Panjang yang harus menempuh perjalanan ekstrim selama 3 jam dari Kecamatan Serang Panjang melintasi Sungai Cikeru. Petugas dan warga harus memikul logistik pemilu untuk bisa masuk ke Kampung Cigebang, Desa Talaga Sari, Kecamatan Serang Panjang, Subang, Jawa Barat pada Senin 12 Februari 2024 lalu. Setelah perjalanan kaki, perjuangan petugas dilanjutkan menggunakan sepeda motor lantaran jalan yang tak mulus dan sempit. Ada 2 TPS yang sangat jauh dan berisiko, yaitu berada di Desa Talagasari, di Dusun Cigebang, terdiri dari 2 TPS. Lokasi Kecamatan Serang Panjang sekitar 3 jam, kurang lebih 25 kilo. Kami tadi berangkat sekitar kurang lebih jam 9, kita sampai di sini kurang lebih jam 1. Di Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur, untuk menghantar kotak suara hingga sampai di TPS 01, Dusun Hanowai, Desa Debu Lulik, Kecamatan Lamaknen Selatan, anggota Linmas dengan dibantu masyarakat harus berjalan kaki sejauh 10 km. Semangat! Tak ada akses jalan yang bisa dilewati baik kendaraan roda 2 maupun roda 4, membuat petugas harus memikul logistik pemilu dengan berjalan kaki dan melewati hutan, tebing tinggi hingga menerobos arus sungai. Dusun Hanowai merupakan TPS yang memiliki jumlah DPT sebanyak 250 orang dan merupakan TPS terjauh dan sangat terisolir. Mirisnya, kegiatan ini sudah sering mereka alami setiap kali adanya pesta demokrasi. Jaraknya sekitar 10 kilo dari kecamatan menuju desa. Sedangkan dari Desa Deblulik menuju ke TPS 1 Dusun Hanowai ini diperkirakan itu sekitar 5 km. Di mana akses dari kantor Desa Deblulik menuju TPS 1 itu untuk mobilisasinya sangat susah. Sayangnya, jerih payah dan perjuangan para petugas pengantar logistik pemilu dinodai dengan sejumlah kecurangan yang terjadi. Berdasarkan data yang dirilis Koalisi Tolak Pemilu Curang, sejumlah modus digunakan untuk memanipulasi suara pemilih. Mulai dari pemanfaatan sisa surat suara atau surat suara tidak terpakai, manipulasi penghitungan suara dengan melibatkan petugas TPS, hingga manipulasi rekap penghitungan suara. Kamis 22 Februari 2024, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut realisasi anggaran pemilu mencapai 16,5 triliun rupiah. Ya, kita lihat realisasi anggaran pemilu yang baru saja kita selesaikan untuk pemilihan Pileg dan Pilpres
Sampai dengan 12 Februari telah terrealisir 16,5 triliun atau 43,2% dari total pagu anggaran 38,3 triliun rupiah. Anggaran pemilu tiap periode terus mengalami penambahan sejak tahun 2004. Kenaikannya rata-rata lebih dari 50%. Bahkan untuk pemilu 2024 naik 3 kali lipat dari anggaran pemilu sebelumnya dan tercatat sebagai yang termahal sepanjang sejarah gelaran pesta demokrasi di Indonesia. Meski sudah menghamburkan uang rakyat hingga puluhan triliun rupiah, namun pemilu 2024 mendapat banyak kritikan dan cacat akibat beragam dugaan kecurangan yang ditorehkan secara terstruktur, sistematis, dan masif. Bahkan Badan Pengawas Pemilu seolah enggan mengusut sejumlah dugaan kecurangan pemilu yang nampak jelas dan nyata tersiarkan di sejumlah pemberitaan nasional. Lalu apakah perjalanan surat suara yang mempertaruhkan nyawa menempuh hingga ribuan kilometer ini akan sia-sia hanya demi memenuhi ambisi hasrat kekuasaan sesaat? Jadi jangan bilang Anda tidak tahu akan permasalahan ini karena kami sudah memberitahukannya.